Baiklah, saya Winnie Fitriastuti akan menjelaskan mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan serta pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan prasarana dan sarana pendidikan. Sarana pendidikan memiliki arti semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana secara etimologi berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Berarti prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Kemudian dalam perencanaan yang efektif, dalam penyusunannya harus dilakukan melalui suatu rangkaian pertanyaan yang perlu dijawab seperti what, yaitu kegiatan apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada where, yaitu di mana kegiatan hendak dilaksanakan. Pertanyaan ini mencakup tata ruang dan tempat yang akan digunakan. Kemudian ada when, bila mana kegiatan tersebut hendak dilaksanakan. Hal ini berarti harus tergambar sistem prioritas yang akan digunakan, penjadwal waktu, target, fase-fase tertentu yang akan dicapai, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan faktor waktu. Kemudian ada how, bagaimana cara melaksanakan kegiatan ke arah tercapainya tujuan. Yang dicakup oleh pertanyaan ini menyangkut sistem kerja, standar yang harus dipenuhi, cara pembuatan dan penyampaian laporan, cara penyimpan dan mengolah dokumen-dokumen yang timbul sebagai akhir pelaksanaan. Kemudian ada who, pertanyaan siapa, berarti ditemukannya jawaban tentang personalia atau orang, tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada why, secara filosofis, pertanyaan yang terpenting di antara rangkaian pertanyaan ini. Mengapa? Karena pertanyaan ini ditujukan kepada kelima pertanyaan yang mendahulunya. Kemudian kita masuk ke dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan. Pengorganisasian sendiri memiliki arti menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam suatu lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan, kepala sekolah berperan penting untuk bertanggung jawab dalam hal pertama, hubungan antara peralatan dan pengajaran dengan program pengajaran. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan pengurusan dan prosedur. Kemudian ada beberapa pedoman administrasi peralatan serta administrasi gedung dan perlengkapan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai poin pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi mengenai pengadaan ini dilakukan oleh sekolah saat sekolah sudah melakukan sebuah perencanaan mengenai sarana dan prasarana sekolah mereka. Ingat ya teman-teman, jadi pengadaan dilakukan setelah dilakukannya sebuah perencanaan. Lalu bagaimana cara melakukan sebuah pengadaan sarana dan prasarana sekolah? Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan melalui misalnya dapat dengan membeli, mendapatkan bantuan atau mendapatkan sumbangan untuk sekolah seperti itu. Setelah pengadaan sarana dan prasarana sekolah, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pasti teman-teman semua setuju bahwa
Jika sekolah sudah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung, tentu sarana dan prasarana itu harus dipelihara. Lalu maksud dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah bagaimana sekolah merawat serta menyimpan sarana dan prasarana berdasarkan, misalnya berdasarkan bentuk barang tersebut, apakah barang tersebut adalah barang yang dapat digunakan dalam jangka panjang atau jangka pendek, serta berdasarkan jenis-jenis barangnya. Dilakukannya sebuah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tentu saja memiliki beberapa tujuan, seperti misalnya agar barang-barang tersebut tidak mudah rusak, tidak mudah kadaluarsa, dan tetap utuh. Mengenai tujuannya yang lebih lengkap, teman-teman dapat lihat di slide ya. Selanjutnya yang akan saya coba jelaskan yaitu mengenai penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Setelah sekolah sudah melakukan sebuah perencanaan, lalu dia sudah melakukan pengadaan sarana, lalu dia sudah memelihara, tentu saja sarana dan prasarana tersebut tidak akan berarti tanpa sebuah penggunaan yang baik. Penggunaan di sini maksudnya yaitu adalah bagaimana sebuah sekolah menggunakan sarana serta prasarana yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Di sini untuk penggunaan sarana dan prasarana sekolah yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu penggunaan untuk barang yang langsung habis dan barang yang tidak langsung habis. Maksudnya itu bagaimana? Untuk barang yang langsung habis yaitu barang yang biasanya digunakan dalam jangka waktu pendek. Jika digunakan saat itu, maka dia bisa langsung habis saat itu. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti papan tulis, lalu ada kertas, dan lain sebagainya. Biasanya itu barang-barang yang bersifat kecil-kecil bentuknya. Lalu yang kedua yaitu ada barang yang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan oleh sekolah untuk keperluan sekolah dengan jangka yang sangat panjang. Misalnya apa? Misalnya ada meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, penggunaan sarana dan prasarana sekolah memiliki dua prinsip yang harus teman-teman ketahui. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya yaitu adalah prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas ini maksudnya adalah bagaimana sarana dan prasarana tersebut digunakan sekolah dengan sebaik-baiknya, menyesuaikan dengan tujuan dari yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Sedangkan prinsip efisiensi adalah bagaimana sekolah menggunakan sarana dan prasarana ini dengan hemat dan hati-hati. Lalu, mengenai langkah-langkah penggunaan sarana sekolah, teman-teman dapat lihat di slide ya. Selanjutnya, penataan sarana dan prasarana sekolah. Di sini beberapa contoh penataan sarana dan prasarana sekolah, diantaranya yang pertama itu ada tata ruang dan bangunan sekolah, yang kedua ada penataan perabotan sekolah, yang ketiga ada penataan perlengkapan sekolah. Selanjutnya mengenai pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan pengawasan dapat berupa melaksanakan pengamatan, evaluasi, dan meminta laporan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang keadaan atau perlengkapan. Selain itu, pengawasan dapat pula berupa pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi dan teknis. Selanjutnya, penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana secara lebih operasional itu adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana tersebut adalah untuk mencegah atau sekurang-kurangnya untuk membatasi kerugian dan meminimalisasi terjadinya pemborosan dalam biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang semakin buruk,
berlebih atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk meringankan beban kerja pelaksana inventaris yang tidak dipergunakan lagi, lalu untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, dan untuk membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana itu adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Dalam penghapusan sarana dan prasarana itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu barangnya itu dalam keadaan sudah tidak bisa terpakai lagi, barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, lalu barang-barang yang terkena larangan, barang-barang kuno yang mempergunakannya itu tidak efisien lagi, yang dikhawatirkan akan menelan biaya besar sehingga terjadi pemborosan. Selanjutnya, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya itu tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Itulah pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.